Bismillahirrahmanirrahim. Iya, boleh minta tepuk tangan semua yang hadir di sini. Semoga rahmat Allah selalu tercurah untuk Rumah Quran Aisyah ini dan para donatur Bunda Hajah Ulfa dan seluruh para donatur, kita doakan mudah-mudahan Allah sehatkan mereka semua. Amin. Allah muliakan keturunan mereka dunia akhirat. Amin. Allah jaga mereka dunia akhirat. Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya berbicara barang sekitar 1 jam ke depan. Mudah-mudahan Allah ridho, ada manfaat yang bisa kita ambil dari pertemuan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sadarkah kita bahwa hari ini kita telah berada di alam dunia, alam di mana kita bisa berpikir. Dahulu kita tidak bisa pernah berpikir, sekarang kita bisa berpikir. Yang lalu kita dari mana, kira-kira nanti kita akan kemana? Kita ini akan kemana? Setelah mati kita akan kemana? Allahumma sholli ala Muhammad, dibacakan sholawat, adab kita adalah Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi. Coba Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Itu adab kita karena diperintahkan oleh Allah. Ketika ada nama Nabi Muhammad disebut, maka kita mengucapkan sholawat kepada beliau. Karena al-bakhil man dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu bukan hanya orang yang tidak mendermakan hartanya di Rumah Quran Aisyah Nur Iman, Pak Lancar saya kan? Aisyah Nur Iman, bukan. Tapi Nabi man dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Apabila namaku disebut di depannya, lam yusalli alayya, dia tidak bersolawat kepadaku. Kenapa? Ini adab besar Allah yang sedang ajarkan kepada kita. Kenapa? Dengan sebab Nabi Muhammad lah, dengan sebab Nabi Muhammad lah semua umat manusia selamat besok di akhirat. Kenapa hisabnya dipercepat? Jadi wajar kalau disebut orang yang bakhil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi. Kita sekarang mulai sadar bahwa kita ini hidup. Kita ini dari mana mulai tahu. Oh, kita pertama dari rahim ibunya siapa dan bagaimana. Kita mau kemana mulai diajarkan. Oh, kita akan nanti dalam kubur, kita dikuburkan. Setelah dikuburkan kita dibangkitkan. Setelah dibangkitkan kita akan dikumpulkan di padang mahsyar dan sebagainya. Kita mulai tahu informasi. Sadarkah kita bahwa ketika kita di alam rahim ibu kita mulai berpikir? Tidak, karena belum akal. Makanya tidak mukallaf, tidak dia beban syariat, tidak berpikir. Tetapi di alam rahim kita diberikan oleh Allah mata. Ada di alam rahim di perut ibunya yang tidak ada matanya? Ada matanya. Dikasih kaki, telinga, hidung lengkap, diperiksa di dokter hidungnya 1, lubangnya 2. Kalau tidak kita protes. Lengkap semuanya. Tapi kita tidak pernah bertanya ketika dalam rahim, ya Allah, untuk apa hidungku ini? Lubangnya 2 ngadap ke bawah. Untuk apa ya Allah? Tidak pernah. Ya kan anak-anak pernah di perut ibu? Tidak tahu kan? Ustaz juga tidak tahu. Tidak pernah kita tahu dan bertanya, kenapa ya Allah Engkau kasih aku hidung? Kenapa ya Allah Engkau kasih aku mata? Kasih aku kaki? Aku tidak perlu kaki untuk berjalan dalam perut ibuku. Aku tidak perlu mata untuk melihat dalam perut ibuku. Aku sudah cukup kenyang dengan makanan yang dikasih ibuku. Tidak pernah kita bertanya. Tapi Allah kasih. Kenapa Allah kasih? Disinilah kita berpikir. Oh, ternyata semua yang Allah berikan di alam rahim akan kita pakai ketika kita beralih alam, pindah alam, bukan di alam rahim. Di alam rahim tak perlu kaki, tak perlu mata, telinga, tak perlu bibir, tak perlu untuk berbicara, tak perlu. Tapi dipakai ketika kita hidup. Anda kalau tidak berbicara, tidak tahu arah.
Saya mau ke sini, Bu Sherlock, dan dia sama Bu Susan, gimana ini? Saya mau. Nah, itulah gunanya. Baru kita sekarang sadar, oh iya, untuk kita Allah mempersiapkan itu semua, Allah kasih setelah kita pindah alam. Sadarkah kita sekarang bahwa kita juga akan pindah alam lagi? Dikubur, setelah dikubur dibangkitkan, itu pindah alam. Ya kalau pindah kontrakan enak, kasur masih bisa dibawa, ya kan? Pindah kontrakan semua masih bisa dibawa. Tapi kalau pindah alam, tidak. Lalu apa yang Allah persiapkan untuk kita supaya pindah alamnya itu enak? Pernah tidak kita bertanya? Padahal kita tidak pernah meminta kepada Allah, ya Allah hidupkan aku di dunia, ya Allah, tapi tidak pernah. Tiba-tiba lahir, dan jadi Ustazah Sylvia, jadi Ustazah Dia, jadi Asmuni, jadi Hadam, jadi ini, jadi itu, jadi itu. Semua kehendak Allah. Kita tidak pernah meminta. Berarti ada yang Allah kasih tahu supaya hidup kita nyaman. Ternyata Bapak, Bunda-bunda, anak-anakku, yang akan kita pakai setelah kita pindah alam dari dunia adalah amal soleh. Bisa jadi sekarang kita bertanya, untuk apa saya sholat? Untuk apa saya baca Quran? Buang-buang waktu. Untuk apa saya belajar Quran? Buang-buang waktu. Untuk apa semua itu? Saya bekerja dapat duit, ngajar yang lain dapat duit, ngeles dapat duit banyak, piano, ngajarin piano banyak duitnya, AF, sign language banyak duitnya, les piano banyak. Maaf yang piano, maaf ya saya bukan. Les piano banyak, les matematika, bahasa Inggris saja, matematika saja banyak duitnya. Kumon mahal, duit banyak dapat. Untuk apa kita buang? Amal soleh. Maka nanti ketika kita masuk pindah alam ke kubur, alam kita dibangkitkan, maka semua hakikat yang Allah nyatakan akan nampak. Pernah tidak kita bertanya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim zulman dengan cara aniaya tanpa benar menurut agama, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya dia sedang makan api neraka. Kejam betul api neraka yang dimakan. Kapan nampaknya? Nanti setelah pindah alam baru kita tahu, ya Allah, perutku ternyata penuh api, ya Allah, ternyata harta anak yatim yang dimakan. Ketika Allah mengabarkan barang siapa membaca suratul Baqarah, barang siapa membaca surah Ali Imran, sering membacanya, menjadikannya wiridan, sehingga dijadikan amalan-amalan harian, maka besok ketika di padang mahsyar, ketika panas luar biasa, kedua surah itu wujud menjadi awan yang menaunginya, di mana dia jalan di situ surah Al-Baqarah sama surah Ali Imran. Loh kok bisa? Ya bisa lah, kan pindah alam. Kita ini akan pindah alam. Kalau tidak amal soleh yang seperti Allah sampaikan, tidak ada bekal lain yang bisa kita siapkan kecuali amal soleh. Bapak-bapak, ibu, bunda pengajar Rumah Quran Aisyah Nur Iman, bukan Rumah Quran Aisyah Nur Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berpesan dulu kepada para guru pengajar di sini. Jangan kalau kurang wiridnya, perbanyak wirid ngajarnya. Kurang istighfarnya, tidak apa-apa, wirid ngajarnya diperbanyak. Kenapa? Karena guru agama, guru siapapun yang mendengar ini berbahagialah. Guru agama ini, termasuk guru Al-Quran, senantiasa akan dimintakan ampun oleh semua makhluk, hatta hitan fil bahar, sampai ikan-ikan di laut. Layang tadi saya makan itu, mungkin ini ya, ampun saya makan juga layang ini. Jangan bersedih.
Kurangnya istighfar ibu, dengan banyaknya ngajar, ibu dimudahkan bukankah dengan banyak istighfar urusan kita dipermudah? Mungkin ibu kurang istighfar, tapi dengan mengajar, mengurus agama ini, mengajar agama ini, yang dimintakan ampun ikan, makhluk lain yang tidak mungkin Allah tidak mendengar. Mungkin kalau kita istighfar, bisa jadi Allah masih melihat. Benar, tidak perlu istighfar. Tapi kalau doa kita untuk orang lain, doa kita tersembunyi untuk orang lain, pasti kabul. Apalagi sebaikan ikan. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bapak-bapak, ibu dan bunda yang dimuliakan Allah. Allah sayang dengan kita semua. Allah sang pencipta kita. Tidak ada pencipta lain kecuali Allah. Tidak ada. Tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Sayang dengan kita. Dikabarkan bahwa kakek buyut kita sama nenek kita Adam sama Siti Hawa keluar dari surga gara-gara perseteruan. Gara-gara sumpahnya si iblis keluarlah bapak ibu kita dari surga. Tapi Allah sayang dengan kita. Kalaupun iblis ketika dikeluarkan qala khruj minha madhuman madhura, keluar enggak kau iblis, madhuman madhura, hina, kamu dalam keadaan hina. Apa jawab iblis? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun, agungkan aku ya Allah sampai hari kiamat. Sudah diusir, sombong. Allah tidak suka. Qala innaka minal munzirin, kalau begitu engkau termasuk. Makanya jangan sombong-sombong dengan Allah yang maha sombong. Tapi bagaimana dengan Nabi Adam? Ketika disuruh keluar, beliau berdua berucap, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua berdoa Adam dan Siti Hawa, Rabbana zalamna anfusana. Ketika disuruh keluar, Rabbana zalamna anfusana, wahai Allah yang menciptakan kami zalim dengan diri kami sendiri. Padahal ditipu oleh si iblis, tapi tidak menyalahkan si iblis, langsung Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak ampuni dan sayangi kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami sungguh termasuk orang yang rugi. Ini warisan dari abah nenek kita. Jangan khawatir, ketika dikeluar mereka berdua Allah titip, fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Allah titip kepada keduanya. Allah sayang pada keduanya. Walaupun diusir karena tidak pantas ada cekcok itu di surga itu. Walaupun diusir, tapi Allah tetap titip, fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Allah Rabb mereka nitip kepada keduanya itu dengan kalimat-kalimat yang ketika kalimat itu dibaca, fataba alaihi, kalimat yang tadi dibaca, Rabbana zalamna, fataba alaihi, Allah ampuni dia, innahu huwat tawwabur rahim. Allah sayang kepada kita, anak cucu Nabi Adam. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kita keturunannya Nabi Adam, bukan keturunannya kera. Atau evolusi dari kera. Kera evolusi dari ikan. Ikan lari ke darat loncat jadi apa sebagainya. Terus tidak jelas ini. Baru teori sudah jadi seakan-akan jadi kenyataan. Kita keturunan Nabi Adam. Allah muliakan kita. Walaqad karramna bani Adam. Allah tegaskan, sungguh telah kami muliakan anak cucu Nabi Adam. Kita ini anak cucunya Nabi Adam. Allah muliakan kita sebagai manusia. Maka tidak pantas kita sebagai anak keturunan Nabi Adam merendahkan apa yang sudah Allah muliakan. Itulah Islam. Makanya tidak ada perbedaan dalam Islam. Tidak boleh orang dihinakan, tidak boleh orang direndahkan, tidak ada perbedaan kecuali atqakum, kecuali yang paling takwa di antara kalian.
Allah muliakan kita dari segenap makhluknya. Kita tidak bisa makan sedikit basi-basi. Kalau basi-basi, kita tahu ayam Allah aja bisa aja bertelur banyak, dikasih nasi basi, mas ayam banyak. Dia bilang masih mau dicuci, Pak. Masih mau bertelur, enak dia lah. Kita tidak bisa. Ada asap sedikit batuk-batuk, ada batuk-batuk, nggak bisa. Nggak bisa sembarangan anak cucu Adam itu. Semuanya Allah telah muliakan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Allah berikan yang baik-baik untuk anak cucu Nabi Adam. Kalau semuanya matok aja, salah makan aja. Kita tidak. Yang pertama, Allah sayang karena kita anak cucu Nabi Adam. Yang kedua, Allah muliakan kita. Allah muliakan kita karena sebab kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Tentu semua manusia mulia dari segenap makhluknya. Yang kedua, kita pada tingkatan kemuliaan kedua, kita mulia karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu sebaik-baik umat yang Allah persiapkan, dikeluarkan untuk sekalian manusia. Maka jika kita sebagai muslim mulai sekarang mulai introspeksi diri, belajar. Kalau mau bagaimana cara berucap yang baik, lihat orang Islam bagaimana cara berucap yang baik. Kalau ada tamu, bagaimana caranya, lihat orang Islam bagaimana cara memuliakan tamu yang baik. Karena kita adalah sebaik-baik umat dari umat Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Pada tingkatan yang lebih, Ibu, Rasulullah menyatakan Quran khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian wahai umatku, kalian itu sudah baik menjadi manusia, sudah baik menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tapi khairukum, sebaik-baik dan yang baik itu adalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Dan dari riwayat lain fi'latul ukhra Abu 'allama. Tapi yang lebih terkenal Bukhari wa 'allama ialah orang yang belajar Al-Quran, man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang belajar Quran dan mengajarkan. Alhamdulillah kita berada di taman-taman Quran. Amin. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang terbaik yang Allah pilih. Menjadi kekasih-kekasih Allah yang menjadi perhatiannya. Bapak-bapak, ibu, orang Quran itu adalah menjadi khassatuh, menjadi perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu punya anak, walaupun banyak anak-anak di sini, ibu kenal gak anaknya yang mana? Kenal ya? Nah, ketika dia lari ke sana ke sini, lari ke sana, yang ibu perhatikan anak ibu atau anak lain, anak sendiri, itu karena menjadi perhatian khusus. Nah, ahli Quran itu adalah khassatuh, perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pencipta alam semesta, pengatur semesta, memperhatikan ahli Quran. Tidak senangkah kita seandainya ada dari keluarga kita, anak kita, keturunan kita, mungkin cucu kita, ponakan kita, yang menjadi perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaannya, keinginannya, semua diperhatikan oleh Allah. Tidakkah kita merasa senang? Tidakkah kita merasa senang? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah takdirkan ada satu dari keturunan kita menjadi ahli Quran.